Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Petir atau lightning. Siapa yang tak tahu dengan petir? Sejak zaman dulu, petir sudah digambarkan sebagai simbol kekuatan dan energi alam yang perkasa. Sebut saja Zeus, dewa tertinggi dan terkuat pada mitologi Yunani kuno. Diketahui mampu memanipulasi dan mengendalikan petir sesuka hatinya. Lantas, jika Zeus bisa mengendalikan petir sebagai kekuatan yang membuatnya sangat perkasa, bisakah kita, manusia modern yang menguasai teknologi, untuk dapat mengendalikan petir, memanfaatkan dan menyimpan energi yang sangat kuat untuk kepentingan umat manusia, untuk memenuhi kebutuhan energi, baik rumah tangga ataupun industri? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas probabilitas pemanfaatan sumber energi petir untuk kepentingan umat manusia, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapat informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, secara persisnya tentang bagaimana terbentuknya petir masih sangat kontroversial. Tapi umumnya proses terbentuknya petir diketahui berasal dari awan badai yang terbentuk dari kelimpahan uap air dan partikel terkondensasi atau mengalami proses pengembunan dari laut. Umumnya, di awan badai yang penuh dengan uap air, muatan listrik yang terbentuk akan terpisah, di mana di bagian bawah adalah muatan negatif dan di bagian atas adalah muatan positif. Akumulasi angin vertikal kemudian membenturkan kedua muatan ini hingga menciptakan arus listrik. Pada dasarnya, arus listrik atau petir hanya terjadi dalam awan badai. Tapi terkadang beberapa arus listrik dapat lolos dan keluar dari awan hingga menyambar ke segala arah termasuk ke permukaan bumi. Petir diketahui sangat mematikan dan sangat panas, dapat bersuhu hingga lebih dari 27.000 derajat Celcius. Hal itulah yang membuat petir akan membakar dan melelehkan apapun benda di depannya. Sambaran petir diketahui dapat membawa lebih dari 1 miliar joule energi yang umum akan berlangsung hanya sepersekian detik. 1 miliar joule energi setara dengan listrik 300 kW per jam, yang artinya seandainya daya sebesar itu disalurkan ke rumah-rumah warga di negara kita, maka akan dapat menerangi lebih dari 2000 rumah sepanjang hari. Lantas, seandainya memang benar energi petir sangat potensial jika dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia, mengapa ya hingga detik ini belum ada yang mampu menciptakan teknologi untuk mengekstrak dan menangkap energi petir untuk disimpan dan selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi? Contoh, seperti membuat pembangkit listrik energi petir atau baterai yang mampu menyimpan energi petir. Dan tahukah Anda, menggunakan, menyimpan, dan mendistribusikan energi petir sangatlah sulit. Banyak masalah dan kendala yang hingga kini belum ditemukan solusinya. Sebenarnya, ide tentang pemanfaatan sumber energi petir sudah diperkirakan sejak hampir 100 tahun yang lalu, ketika pembangkit listrik atau generator pertama kali baru ditemukan. Manusia sudah banyak yang memikirkan cara untuk menyimpan dan mengendalikan energi petir, tapi hingga kini belum ada metode dan solusi untuk memecahkan masalah ini. Ya, asal Anda tahu, meski sambaran petir dapat membawa lebih dari 1 miliar joule energi, tapi tidak semua sambaran petir menghasilkan energi yang sama. Beberapa sambaran ada yang berenergi rendah dan beberapa sambaran lainnya menghasilkan energi jauh lebih kuat. Dan di sisi lain, kita tidak bisa meramalkan kapan petir akan terjadi, di mana akan terjadi. Meski beberapa wilayah seperti pada petir di Danau Katatumbo yang dapat berlangsung hampir selama 200 hari dalam setahun, sangat potensial untuk dijadikan peternakan petir. Tapi hal itu akan sulit diwujudkan. Asal Anda tahu, proses penangkapan dan penyimpanan energi petir hingga dapat didistribusikan ke rumah-rumah bukanlah hal yang mudah. Ini akan menjadi masalah teknik yang kompleks. Hal itu karena umumnya setiap kali petir menyambar akan menyalurkan energi dalam jumlah besar sekaligus secara langsung. Pada umumnya, perangkat dan komponen teknologi yang ada saat ini seperti kapasitor, transistor, baterai, IC tidak dirancang untuk menahan lonjakan daya super besar secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi canggih yang dibuat dari bahan-bahan atau material yang mahal seperti konduktor yang tahan panas seperti berlian.
dan kalian tidak akan mau menggunakan berlian dalam jumlah besar untuk menggantikan tembaga. Selain itu, tak akan ada kapasitor atau sistem baterai yang sanggup menyimpan daya super kuat secara langsung. Beberapa perusahaan energi diketahui pernah juga mencoba berinvestasi untuk membuat peternakan petir yang dapat memenuhi listrik dari energi petir. Seperti pada tahun 2007, sebuah perusahaan energi Amerika Serikat, Alternative Energy Holding, pernah mencoba membuat instalasi penangkap energi petir, di mana desainnya dibeli dari seorang penemu dari Illinois, Amerika Serikat, yang bernama Steve Leroy. Sebelumnya, Leroy diketahui mampu menciptakan alat yang dapat menyalakan lampu 60 watt selama 20 menit dari kilatan petir artifisial atau petir buatan. Tapi proyek tersebut akhirnya gagal karena berbagai kendala teknis yang rumit, hingga proyek tersebut akhirnya terbengkalai. Selain itu, beberapa waktu lalu, tim peneliti gabungan Prancis dan Jerman diketahui telah berhasil mengembangkan saluran plasma yang diinduksi laser, di mana perangkat ini memungkinkan untuk menarik petir dari atmosfer dan mengarahkan ke stasiun penangkap petir untuk dipanen. Tapi sekali lagi, untuk saat ini menciptakan instalasi yang dapat mengubah energi tinggi menjadi daya yang lebih rendah untuk disimpan sangatlah super sulit. Sifat petir terlalu sporadis, lonjakan daya tiba-tiba secara kontinu diketahui akan merusak instalasi penangkap petir tersebut. Ya, karena kerumitan berbagai kendala teknis yang dihadapi itulah membuat pemanenan energi petir untuk saat ini masih sangat sulit untuk dilakukan. Dan siapa tahu suatu saat nanti di antara teman-teman ada yang mampu memecahkan masalah tersebut dan dapat menemukan metode yang pas untuk memanen energi petir, membuat rancangan, mematenkan, dan menjual hasil rancangan tersebut. Pastinya pundi-pundi dolar akan langsung membanjiri kantong teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa belajar berdoa dan berusaha. Profesor Kardus dari Danau Maracaibo mengabarkan.